Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu semuanya dan memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, tahu enggak tadi surat apa yang dibaca Ustadz Syafiq Hafizahullah taala? Surat apa? Surat An-Nazi'at. Tentang apa kira-kira Bapak Ibu sekalian surat itu? Siapa yang tahu? Tentang apa? Bapak Ibu, bapak-bapak ya, ibu-ibu nggak bisa jawab. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, tentang apa surat tadi? Kenapa sampai imam kita membaca sampai begitu khusyuk? Dan semoga teman-teman dan jamaah sekalian tahu apa yang sedang dibaca oleh beliau. Tentang apa? Tidak tahu. Betapa beruntung jamaah sekalian yang tadi bisa memahami apa yang dibaca oleh imam. Ya, dan itulah yang dinamakan khusyuk Bapak Ibu. Khusyuk itu kita paham apa yang kita baca. Nah, tadi Ustadz Hafizahullah membaca surat An-Nazi'at yang menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Dari awal Allah menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian setelah menceritakan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membawa sedikit kisah tentang Nabi Musa ya, yang berdakwah kepada Fir'aun, dan Fir'aun itu apa? Membangkang atau tidak mau taat sama Nabi Musa. Sehingga beliau tadi di akhir rakaat pertama mengakhiri dengan ayat inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bapak Ibu, di dalam surat An-Nazi'at ini ada beberapa kali, di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang dapat mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mengambil nasihat orang lain, orang yang bisa menerima nasihat, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tentu berimannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dan khususnya kepada hari akhir ini, yang khususnya kepada Allah dan hari akhir ini. Kenapa? Karena kedua hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya dia benar-benar menginginkan hari akhirat. Di dalam tafsir inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, kata Syekh di dalam tafsirnya, fa inna man yakhshallaha huwal ladzi yantafi'u bil ayati wal ibar. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dapat mengambil pelajaran, yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu, betapa sering kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mendapatkan nasihat di dalam kajian, tapi tidak membekas di dalam hati kita. Kenapa? Karena iman kita Bapak Ibu. Karena kita kurang takut sama Allah.
Seandainya kita beriman kepada Allah dan takut benar-benar tentang hari kiamat, ketika ada ustadz yang menyampaikan tentang hari kiamat, kita langsung takut. Kita langsung apa? Langsung ingat dosa-dosa kita. Gitu ya. Jadi benar-benar orang yang selalu ingat hari kiamat, selalu ingat kematian, maka dia akan selalu memperbanyak ketaatan dan dia akan mempersedikit kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak atau enggan untuk bertakwalan ketaatan ya, dan malas-malasan atau ya tidak mau bersabar terhadap kemaksiatan? Kenapa? Karena dia lupa tentang hari kiamat. Karena dia lupa bahwasanya semua itu akan dibalas sama Allah. Coba kalau ingat, dia nggak berani sama Allah. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ini dilanjutkan, antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha. Allah memberitahukan kepada kita kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diakhiri mata'allakum wa li'an'amikum. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat lagi. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat itu telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Di saat ini. Ini tadi Imam kita hafizahullah mulai, Bapak Ibu, di hari nanti semua dari kita akan ingat apa yang telah kita kerjakan di dunia. Ingat. Dan bahkan ada yang menyesal ya. Kita akan ingat itu ketika hari kiamat itu, kita akan ingat dari perbuatan baik dan perbuatan dosa yang kita lakukan ya. Kemudian Allah katakan apa? Wa burrisatil jahimu liman yara. Kemudian Allah tampakkan dengan nyata neraka jahim. Kemudian Allah menjelaskan ada dua golongan manusia. Fa amma man tagha. Siapa mereka? Maka adapun orang yang melampaui batas. Orang-orang yang berani-beraninya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berani-beraninya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan dosa-dosa besar dan tidak mau bertobat. Dan dosa-dosa kecil yang diterus-meneruskan. Ada ini masuk pada tughyan, melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini sifat orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, neraka jahim. Siapa mereka? Yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Usahanya, obsesinya dunia, pikirannya dunia. Besok apa? Aku besok mau harus ini dan itu. Sibuk ngurusi dunia, sibuk memenuhi hawa nafsunya, syahwatnya, lupa untuk menyiapkan bekal di hari kiamat, lupa beramal. Apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bangga sungguh nerakalah tempatnya, tempat tinggalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa lawan dari orang yang seperti ini? Allah berfirman, setelahnya jenis orang yang kedua. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Dia sekarang ini sudah takut sama Allah, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau melakukan kemaksiatan. Wa nahan nafsa 'anil hawa.
Ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi dua. Orang yang takut pada azab Allah, takut pada Allah, dan dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dua hal yang bertentangan Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang memenuhi hawa nafsunya, memenuhi syahwatnya, syahwat duniawinya, harta, tahta, wanita, kedudukan dan semuanya. Adapun yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menyelisihi hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri orang yang masuk surga. Orang yang mau menyelisih hawa nafsunya. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas di dalam kitab 10 kaidah mensucikan jiwa. Ya. Orang yang senantiasa mensucikan jiwanya adalah orang yang membersihkan hatinya dari kemaksiatan dan dosa, dan dia senantiasa membersihkannya dengan menambah ketaatan kepada Allah SWT. Caranya apa? Menyelisih hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Kita itu kalau nuruti hawa nafsu kita, susah kita untuk melakukan ketaatan, dan kita akan mudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan. Karena yang membawa kemaksiatan itu adalah syahwat dan hawa nafsu kita yang kita ikuti. Dan apa yang membuat kita berat melakukan ketaatan adalah kita menuruti hawa nafsu dan syahwat kita. Kemudian kata Allah apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini Bapak Ibu, ya, sedikit apa yang kita ingin bahas di hari ini. Mengingatkan kita tentang hari kiamat. Mengingatkan kita tentang pentingnya senantiasa beriman dan ingat tentang kematian, dan ingat tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Karena iman kepada Allah dan hari akhir itulah yang membuat kita untuk senantiasa memperbanyak bekal, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena kita nggak tahu kapan mati itu menjemput kita. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada hari kiamat, semakin membuat kita mempersiapkan bekal, memperbanyak bekal, semakin membuat kita takut untuk berbuat maksiat dan dosa. Kalau mau berbuat maksiat, ingat Bapak Ibu, kita akan mati. Ingat bahwasanya semua yang kita lakukan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sekecil biji zarah. Ya, itu yang akan kita temui nanti, akan kita dapatkan di hari kiamat kelak, balasan dari perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali dan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada satu pertemuan lagi yang kita akan selesaikan kitab 10 kaidah mensucikan jiwa, dan mudah-mudahan di hari esok insyaallah. Amin. Semoga kita bertemu kembali. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.